Hai, halo Sobat Pantomim Indonesia, Yogyakarta, dan sekitarnya. Hari ini aku mau membahas tentang sesekali tidak praktek pantomim ya, tetapi membahas teori atau sejarah tentang pantomim Indonesia dan Jogja. Ini saya pernah menulis dalam buku ini, pseudo partisipatif. Ini dulu yang diselenggarakan oleh Mas Nindityo Adi Purnomo yang punya Yayasan Seni Cemeti itu. Jalan tuh dekat Gading ke selatan. Oke, hari ini siang ini saya akan membahas tentang tulisan saya waktu itu tahun 2013. Ini tentang titik-titik kreativitas Deddy Ratmoyo muda. Siapa itu Deddy Ratmoyo? Memang sih beliau tidak sepopuler Septian Dwi Cahyo atau Jemek Supardi, tetapi beliau tetap mewarnai pantomim di Indonesia. Deddy Ratmoyo itu tokoh pantomim yang dulu saya pilih untuk saya tulis dalam program pseudo partisipatif ini. Ini jadi programnya itu antar seniman tuh meneliti, mewawancarai, mengeksplorasi. Jadi boleh saya pantomim meneliti performance art, meneliti musik atau mengapresiasi seni yang lainnya. Nah, saya di sini memilih selain pantomim juga saya meneliti mengapresiasi performance artnya Melati Suryo Darmo sama musiknya Tony Mariana. Tapi hari ini saya akan bicara tentang Deddy Ratmoyo muda. Oke, saya bacakan ya tentang siapakah Deddy Ratmoyo itu. Deddy Ratmoyo itu seorang pantomimer, tetapi dia juga seorang dancer. Baik, saya bacakan ya. Saya akan memperkenalkan seorang tokoh yang saya pilih sebagai spirit untuk menciptakan karya baru dalam proyek pseudo partisipatif tahun 2013. Deddy Ratmoyo adalah tokoh pantomim Yogyakarta yang lahir pada tanggal 8 Agustus 1959. Saat ini beliau bekerja menjadi pegawai negeri di Pengadilan Tinggi dan aktif di Ikatan Olahraga Dansa Indonesia IODI. Oke. Beliau aktif berpantomim pada dekade tahun 80-an sampai awal 2001. Ini menarik ini. Deddy Ratmoyo dibesarkan dalam keluarga tentara yang jauh dari aktivitas seni. Gitu kan. Namun darah seni dari ibunya yang merupakan seniman vokal. Jadi beliau itu juga keluarga pencipta lagu dari Padang gitu. Tetap saja mengaliri naluri berkeseniannya. Tahun 1980 beliau mulai berkenalan dengan dunia kesenian setelah masuk Asdrafi, Akademi Seni Drama dan Film Indonesia. Di sana beliau dipertemukan oleh Murti Purnomo. Murti Purnomo itu pantomimer senior di Indonesia. Di Yogyakarta juga beliau dari Bengkel Teater Indra. Tentu saja juga guru saya beliau. Tapi beliau udah wafat. Bersama Papi Murti Purnomo. Kami terbiasa memanggilnya Papi karena beliau adalah bapak kami. Bapak pantomim kami. Jadi lebih akrab begitu ya. Nah, beliau mulai mendapatkan materi gerak dan improvisasi dari Murti Purnomo. Mulai dari materi yang didapatkannya, Deddy berkeinginan keras untuk belajar lebih dalam. Maka mulailah belajar teknis-teknis pantomim secara menyeluruh. Tapi
sebelum memperoleh itu semua kiblatnya tetap sama, Charlie Chaplin. Ya, karena Charlie Chaplin itu ikonik ya, pantomim dunia. Dan kemudian beliau dipertemukan oleh Fradel, itu tokoh pantomim dari Prancis. Membuat daya kreatif beliau mulai berkembang, dan maka lahirlah bentuk-bentuk karya pantomimnya Deddy Ratmoyo. Menarik karya-karya pantomim beliau. Ketertarikannya itu karena menurut beliau pantomim itu selain dan saya, pantomim itu sesuatu yang imajinatif dan sangat memacu daya kreativitas beliau. Dan pertemuan saya dengan Deddy Ratmoyo itu sebenarnya belum lama secara fisik ya, tetapi secara karya itu saya bertemu beliau itu tahun 2000 ya. Waktu itu saya melihat karya beliau itu Sampai Entai, karyanya Sampai Entai judulnya, di Purna Budaya tahun 2000. Nah, dari sana saya melihat dan mengapresiasi pantomim kayak Deddy Ratmoyo gitu. Saya rasa ini sangat berbeda ya. Beliau itu Deddy Ratmoyo, Jemek Supardi, Yayu Auntru, Septian, Didi Petet, Sina Utaya, itu pantomimer Indonesia, dan mempunyai style dan gaya masing-masing. Jemek yang lebih spiritualis gitu, Septian lebih komikal, Yayu Auntru lebih teatrikal pantomimnya, dan pakai topeng, itu menarik sekali, hampir seperti seladek ya. Dan itu punya gaya masing-masing. Kalau Didi Petet, Sina Utaya, Didi Petet saya belum pernah lihat beliau pantomim, tapi kalau menyutradari di IKJ ya, mengapresiasi itu yang dia juga mendestruksi tubuhnya gitu, dengan mendestruksi tubuh aktor-aktornya maksudnya. Nah, kalau Deddy Ratmoyo itu menarik menurut saya. Beliau sederhana, dan karya-karyanya itu karya-karya yang sebenarnya karya-karya yang ringan tapi tidak instan, tentu saja ringan, dan itu yang buat saya menarik ya. Tidak, kalau yang Sampai Entai yang pertama saya lihat itu sangat kolosal ya, agak banyak, tetapi kalau ternyata setelah saya ulik lagi, beliau itu punya karya-karya yang bagi saya itu sangat remeh dan simple, tetapi itu tidak bisa diremehkan tentu saja karya beliau, karena setelah saya diam-diam mencobanya itu menarik juga. Ini saya menulis beberapa karya Deddy Ratmoyo, oke ya. Dan ini karya-karya beliau ini saya mencatatnya itu pada kisaran usia beliau 20-40 tahun. 40 tahun seusia saya sekarang. Kalau dibandingnya gak ada apa-apanya ya, dibandingkan beliau ya saya ya. 40 tahunnya masih seperti ini. Oke, yang paling saya tertarik ini ada banyak karya ya. Judulnya Di Taman, Wajah-wajah, Renaissance, Pingpong, Seniman Patung, Putus Cinta, Sampai Entai. Ya, ini yang saya catat. Mungkin tentu saja masih banyak beberapa karya beliau, tapi ini yang menarik bagi saya. Masterpiece beliau itu yang sering dibicarakan orang-orang. Masterpiece beliau yang sering dibicarakan orang-orang itu karya beliau yang judulnya Pingpong. Itu sangat interaktif. Wah, beliau kalau saya lihat sendiri kalau beliau mempraktekkan pingpong itu. Itu waktu saya pentas tahun 2003-an di lobi Societat Militer, beliau menonton, dan saat terjadi diskusi beliau mempraktekkan karya pingpongnya itu. Oke, nanti kita bahas bersama. Tapi bagi saya yang paling menarik di sini justru bukan pingpong, yang menarik bagi saya pribadi, tapi wajah-wajah. Pantomim wajah-wajah karya Deddy Ratmoyo ini sangat menginspirasi saya. Saya bacakan ya, ini tulisan saya juga. Wajah-wajah,
sebuah karya yang sederhana dan tak banyak memakan ruang dan tata artistik. Karya wajah-wajah memainkan karakter-karakter wajah dengan mengeksplorasi mimik muka sebanyak 15 karakter wajah. Wajah berubah-ubah sesuai karakter tokoh yang dibentuk oleh aktor. Ketika memainkan karya ini, aktor hanya duduk di sebuah kursi, kemudian perubahan-perubahan wajah ditentukan oleh tepukan tangan pada paha. Gitu ya. Wajah aktor ditutup oleh telapak tangan dan perlahan terbuka setelah tepukan. Maka muncullah mimik wajah baru dan akan berubah lagi dalam hitungan beberapa detik. Beberapa perubahan wajah tersebut kadang diikuti oleh gerak tangan dan tubuh sesuai karakter wajah. Oke, coba ya kita praktekkan ya. Ini sangat sederhana. Dan tentu saja ini di sebuah panggung. Bayangkan ini sebuah panggung gitu. Dan ada sorot cahaya gitu. Dan cuman diam. Ini dengan ditutup. Mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Kita nggak tahu nutupnya, tapi sesuka kita menginterpretasikannya. Ini ya. Ya, udah mungkin seperti itu ya. Tapi saya tidak tahu, tapi hanya di praktek saja. Itu bagi saya itu sangat menarik. Itu menginspirasi saya. Pernah saya dalam karya saya yang dilarang berburu, itu pernah saya menunjuk seorang pemburunya itu saat dia ada burung terbang gitu. Nah, kayak gitu. Jadi saya menunjukkan pemburunya itu wajahnya kayak gini. Oh, salah. Itu menarik bagi saya. Wajah-wajah itu paling saya suka. Dan bisa saya bayangkan dan juga bisa saya praktekkan. Tapi 15 wajah itu sangat keren. Dan mungkin tentu saja kalau di panggung itu kan ada cahaya lampu, ada artistiknya, mejanya bagaimana, kursinya bagaimana, tentu diatur. Jadi tentu akan lebih menarik. Ada lagi ini pengalaman yang lucu. Ini Di Taman judulnya. Karya Di Taman merupakan karya pertama Dedi Ratmoyo tahun 1980. Dipentaskan pertama kali di Desa Ceper, Klaten. Tuh, pentasnya tidak harus di panggung, di sebuah desa. Pantom itu sangat merakyat sebenarnya. Saya sendiri kalau pentas juga di desa-desa, di pelosok-pelosok Indonesia. Pernah saya pentas di Ambon sana, di Maluku Tengah, di Benteng Amsterdam. Itu yang lihat banyak banget, 3 desa yang lihat. Jadi kayak pentas kalau di Jawa kayak pentas jatilan gitu. Waktu itu kesana saya. Dan siapa bilang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat banyak? Itu sangat bisa diapresiasi sebenarnya, dan memang bisa diapresiasi. Itu sangat populis pantomim itu. Ini di Desa Ceper tahun 80 loh, Klaten. Saya belum lahir. Tahun 80.
Saya lahirnya 80 Desember. Di pernah pertama di Desember. Ide ceritanya sangat sederhana ide ceritanya, yakni perkara apa namanya? Sederhana sekali. Perkara cinta atau kisah pertemuan sepasang kekasih. Sebuah bangku taman menjadi setting. Kostum yang dikenakan ya masih terpengaruh Charlie Chaplin gitu. Ini bisa dikatakan pantomim klasik, ya, kata beliau. Ya, pantomim klasik, saya bisa membayangkan. Tapi kan harus kalau dipraktekkan harus pakai. Bisa dibayangkan ya. Dan yang paling lucu, pengalaman lucunya apa? Ini honornya. Honornya itu apa? Honornya berupa celana jin. Tapi tahun 80-an celana jin ngetren loh. Oh, tren banget. Oke. Yang ada lagi nih, pingpong udah ya, pingpong seperti saya katakan tadi. Ini pingpong ini sangat interaktif sebenarnya, dan apa? Pertama itu aktor pemain pantomim itu ya cuman biasa kayak gitu. Tapi lama-lama bulanya melambung tinggi gitu, jatuh di antara penonton. Nah, di titik ini Dadi Rampo sangat cerdas menurut saya. Waktu itu ya jarang sekali pantomim yang interaktif dengan penonton. Nah, penonton disuruh mengembalikan bolanya. Wah, jadi main sama penontonnya. Tetapi suara bunyi kayak gini tuh saya nggak bisa menirukan. Kalau dengar sendiri Dadi Rampo lebih menarik teman-teman ya. Lebih keren dan nggak seperti saya. Oke, kemudian apa ya? Oh ya, sampai interaksi tadi. Dan itu bola pingpongnya itu ternyata semakin banyak penonton yang mengembalikan bola pingpong itu, dan beliau sang aktor semakin terteror oleh bola pingpong yang banyak sekali. Dia harus mengembalikan. Sampai dia lari sampai satu titik dan dia kejatuhan ribuan bola pingpong belum gitu. Dan tentu saja banyak sekali ya waktu itu ya. Saya tidak menulis tahun berapa di sini ya. Wah, sayang nih. Ya. Oke. Terus ini ada kisah yang sangat tragik. Putus cinta judulnya, putus cinta. Dan sangat biasa sekali. Tetapi apa yang bikin istimewa? Justru kebiasaannya itu, yang biasa itu sangat istimewa bagi saya karena ceritanya itu simpel. Tapi bagi generasi milenial mungkin tidak pernah mengalami kayak gini ya. Ya putus cinta mengalami, tetapi kisah kayak gini. Sebuah karya yang lahir setelah pertemuan dengan tokoh pantomim Prancis Fradel. Karya ini dimainkan tunggal dengan menekankan ekspresi wajah dan emosi. Alur ceritanya sangat sederhana. Sangat sederhana alur ceritanya. Aduh, ini dari bel sepeda berbunyi pertanda tukang pos. Nah, milenial nggak pernah mengalami kayak gini. Kring kring. Pak Pos, ada lagunya. Pak Pos, adakah surat buatmu, Pak Pos? Gitu. Mengantar surat, lalu sang tokoh menerima dan membaca sepucuk surat itu dari Pak Pos. Dibaca. Mungkin ini amplop ya. Ujungnya harusnya diambil sih. Iya. Ini aja masih disimpan loh. Lagi dari pacarnya gitu. Nah, akhirnya dilipat. Nah, lipat. Iya, gitu. Baca. Nah, saat baca ini, cuman kayak gini saat baca. Dia bahagia, mungkin pernah bahagia dapat pacar, dapat surat dari kekasihnya.
Kayak gitu, tapi gradasinya kurang saya. Perlu latihan, makanya itu kayak gitu. Itu sangat-sangat istimewa bagi saya. Judulnya putus cinta judulnya. Oke, terus ada yang lain? Ini seniman patung. Wah, seniman patung itu sangat lucu ini. Ini lucu. Judulnya seniman patung. Seniman patung sebuah karya, pantesan ini karya ini paling berkesan bagi beliau karena mendapatkan sambutan yang hangat dari publik. Dipentaskan Taman Ismail Marzuki tahun 80-an. Karya ini menggunakan objek yang sekaligus menjadi partner main. Objek itu seorang cewek bertubuh tambun. Tokoh berperan sebagai pematung menganggap patung dengan tanah, menganggap patungnya itu menggarap patung dengan tanah liat, imajiner. Karya ini membutuhkan kedetailan gerak, mimik. Patung yang semula tanah liat berubah bentuk menjadi manusia yang hidup dan bergerak. Kedetailan tampak pada saat penggarapan bagian wajah. Bagaimana menghidupkan mata, hidung, mulut, rambut yang harus disampaikan pada penonton. Selain itu ada beberapa hal yang menarik perhatian penonton ketika sang tokoh membentuk alat vital pada tubuh patung tersebut. Hal itu menjadi kelucuan yang diolah secara kreatif, tentu saja tidak porno ya. Kemudian setelah patung dibuat secara sempurna, patung tersebut bergerak mendatangi sang pematung dan menggendong keluar panggung. Tuh. Ya mungkin patungnya wajahnya flat. Tapi bagaimana mata? Ya itu semua kan direspon oleh sang pematungnya, aktornya gitu. Pemainnya. Tapi setelah patungnya jadi mungkin gemuk itu mendatangi terus gitu ya. Oke. Ada lagi nggak ya? Ini Renaissance. Oh ini saya bacakan saja. Tapi saya tidak bisa mempraktekannya. Bacakan ya. Renaissance. Kelahiran kembali. Kayak Klarung. Karya ini agak unik dalam memilih judul Renaissance, yang dalam bahasa Prancis berarti kelahiran kembali. Bercerita tentang spirit untuk tidak pernah menyerah pada sang waktu, meski harus terus berjuang demi keberlanjutan. Karya ini menggunakan piranti gamelan berupa kenong. Aktor memainkan gamelan tersebut mengenakan kostum bercawat seperti bayi. Lalu ada seseorang lewat membawa tulisan sebuah angka tahun ya, seperti nomor ronde di tinju itu ya. Simbol tahun tersebut sebagai tanda perubahan tangga dramatik pergantian karakter aktor. Setiap kali perubahan tahun karakter tokoh berubah semakin dewasa, diikuti juga oleh perubahan kostum dan masih memainkan gamelan. Perubahan tahun juga mempengaruhi akting yang merujuk pada perkembangan musik di tahun tersebut. Ya, umpama ketika berkembang musik rock, aktor juga musiknya rock. Jadi rocker. Tahun demi tahun berlalu dan tokoh semakin menua lalu meninggal di saat bermain gamelan. Setelah tokoh tua meninggal, jatuh tersungkur di belakang gamelan, muncullah seorang anak kecil bercawat dari balik tubuh tokoh tua. Lalu anak kecil itu memainkan gamelan. Seperti itu ya. Dan yang terakhir yang tahun 2000 itu Sampai Enteh. Ya, Sampai Enteh saya pernah menontonnya. Jadi ya usah pakai buku. Ya saya menulisnya. Di situ yang main Broto Wijayanto, Jemek Supardi, Indiresa, Faisal, Jamal main begini. Terus seorang penari dia apa namanya ya, dari Jember kalau Banyuwangi itu tokoh utamanya. Di situ diolah walaupun banyak pemainnya, tapi diolah secara energik. Dan tahun 2000
sorry, tahun 2000 saya masih usia 19 tahun ya waktu itu. Dan mengemasnya sangat realis ya. Ada dance-nya juga, ada sangat Deddy Ratmoyo. Dan yang paling menarik sebenarnya ini cara mengemas pertunjukan itu. Jadi ada penonton di depan panggung Purna Budaya itu sekarang namanya Kusnadi Harjo Sumantri, gedungnya itu di UGM sana, dulu Purna Budaya namanya. Tapi sekarang masih ada nggak ya, nggak tahu, katanya dibongkar gitu. Itu ngemas pertunjukannya itu, jadi ada tiket VIP, dan saya terus saja di bagian tiket yang tidak VIP ya, itu di bawah panggung itu ada penonton yang memang disuguhi pakai kayak jamuan makan gitu, yang kelas VIP gitu, meja, dan sambil minum, sambil ngobrol dan menikmati pertunjukan pantomim itu sangat menarik bagi saya sampai entah ya. Itu karya kisah cinta dari China sana ya. Itu dari saya cerita tentang Deddy Ratmoyo muda, karya yang sempat saya tulis. Yang saya tulis tentu saja beliau punya pengalaman yang lebih, seperti itu. Ini ternyata tidak ini potret tidak landscape, gak apa-apa. Ini akan saya upload tetap di channel YouTube saya, Andi Sri Wahyudi. See you. Sampai bertemu lagi dalam ulasan tentang seni pantomim dari saya. Ciao.